Alright, bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wa khairul asma'ul husna kulluhu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa, hari ini jam 7, saya berangkat lebih pagi ya teman-teman. Tapi matahari sudah menyambut. Hari ini diproyeksikan akan sangat cerah menurut saya. Jangan lupa sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian perjalanan ini diberikan keselamatan, kelancaran, kemudahan, keberkahan, kemuliaan ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Hari ini hari terakhir bekerja ya teman-teman, hari Jumat. Maka berikanlah yang terbaik. Kalau perlu lembur-lemburlah teman-teman ya, karena besoknya libur. Kita selesaikan semua pekerjaan yang harus kita selesaikan. Berikanlah yang terbaik ya teman-teman. Ada yang mengatakan, tapi bang, ekonomi sedang tidak baik bang. Saya bekerja dengan upah yang tidak cukup, tapi saya lembur terus bang. Nah, ini ya teman-teman, saya pun sama. Tapi in this ekonomi justru kita harus lebih bekerja keras ya teman-teman, mencari cara bagaimana supaya masalah ini bisa diselesaikan. Tidak usah kita ngelihat yang lain, selama kita mampu ya kerjakan ya teman-teman ya. Walaupun itu berat, karena saya pun sama ya teman-teman. Kalau dipikir-pikir secara material gitu ya, ngapain kita lembur gitu kan, ya, seadanya aja gitu kan. Tapi saya pikir di balik itu ternyata perasaan terpaksa pasti ada. Cuman saya pikir-pikir lagi, ya memang seharusnya begitu ya. Dan ketika saya pulang misalkan jam 8, jam 9, ternyata jalanan itu macet teman-teman. Berarti tandanya apa? Tandanya orang lain pun lembur ya teman-teman ya, bukan kita aja gitu kan. Artinya banyak orang-orang lain pun yang, kalau anggaplah satu pemikiran, mereka terpaksa dan mereka melakukan itu ya kan, demi melaksanakan tugas masing-masing gitu kan. Jadi kita harus selalu melihat sesuatu itu dari kacamata yang positif ya, meskipun itu berat, tapi cobalah terus melihat sesuatu dari kacamata yang positif.
Dan terkadang akhir-akhir ini ya teman-teman, saya walaupun pulangnya lebih cepat gitu kan, saya anggap saya biasanya pulang jam 8, tiba-tiba saya pulang jam 6 gitu. Nggak mungkin lah, jam 7 lah ya, lebih maju sejam. Lebih maju sejam itu, atau biasa pulang jam 8.30 lah ya, tiba-tiba saya pulang jam 6.30. Itu saya lihat, pertama jalanan yang lebih macet, yang kedua ketika pulang pun saya nggak jadi kurang produktif juga sih. Ya memang kita bisa ketemu anak ya kan, anak yang masih bangun, cuman kita juga nggak terlalu banyak bermain ya. Saya lebih banyak karena sama-sama capek gitu kan, malah jatuhnya jadi kayak main HP gitu ya, main handphone, scrolling. Jadi malah kurang produktif. Kita pulang cepat juga kalau akhir-akhir ini ya, semenjak bertambahnya umur. Harusnya kan ketika saya punya banyak waktu, harusnya kan olahraga gitulah ya, apa kita mengasah diri gitu kan, olahraga lah, atau baca berita, baca buku gitu ya, artikel. Tapi ketika ada waktu selisih 2 jam pulang, menurut pandangan pribadi saya malah kurang produktif juga. Ya sesekali saya memang main sama anak ya, anak saya masih kecil, itu adalah golden age, tapi nggak terlalu banyak mengajarkan juga sih karena capek. Tapi kalau weekend baru saya bisa gitu kan, emang ngajarin anak. Jadi gitu ya teman-teman ya, jangan mengeluh ketika teman-teman lembur. Coba aja, kita ini kan rakyat ini ya teman-teman, rakyat jalanan seperti ini ya. Coba renungkan kembali, kalau kita ada waktu luang 1 minggu ya, selebihnya kan hanya kita gunakan untuk berleha-leha gitu kan. Kebanyakan, koreksi kalau saya keliru ya, paling kita jalan-jalan ya, lebih banyak ke ya bersantai ya teman-teman ya. Sementara in this economy, it's very hard to, kita aja kan kalau kita ngelihat pejabat kita yang liburan gitu, ya yakin masyarakat banyak yang Prabowo ke luar negeri misalkan, banyak masyarakat yang hujat ngapain bla bla. Itu kan sebenarnya menurut research tokoh-tokoh sosial ya, itu sebenarnya bentuk kecemburuan masyarakat terhadap kondisi dia sendiri dibandingkan dengan kondisi pimpinannya, pejabatnya ya. Kok pejabatnya malah jalan-jalan ke luar negeri sementara saya kerja sampai. Nah itu sih yang menimbulkan hujatan. Kita juga sama ya, in this economy sebaiknya kurangilah waktu-waktu untuk bersantai gitu ya. Walaupun itu berat teman-teman ya, tapi banyak banget hal yang harus kita pelajari memang akhir-akhir ini supaya kita bisa survive ya teman-teman ya. Masya Allah, jam 7 juga ramai ya teman-teman ya.